Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh fini sepuh, wabil khusus pengurus takmir Masjid As-Salam, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Ghuraba Masjid As-Salam yang sama-sama mengharap ridha serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan banyak kemudahan dan keringanan kepada kita semua untuk kita kembali hadir di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan insya Allah di majelis yang mulia ini, majelis yang dibanggakan oleh para malaikat, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan sunnah-sunnah Nabi, kita bersama-sama mengagungkannya, membesarkannya, bertasbih, bertahmid, dan yang lebih penting lagi kita mengambil pelajaran, mengambil mau'izah, mengambil pesan-pesan yang ini kita dapatkan melalui tadabbur kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Wabil khusus ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan masalah ibadah, hukum-hukum ibadah. Dan tema kita di malam hari ini, kita masih membahas seputar tentang fikih kurban. Saya yakin pembahasan ini bukan sesuatu yang baru tapi masih perlu, bukan sesuatu yang asing tapi masih penting untuk kita pertajam kembali, untuk kita perdalam lagi terkait dengan seluk-beluk fikih terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Karena tak terasa kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Di bulan inilah kita diingatkan dengan dua peristiwa penting, yaitu pelaksanaan ibadah kurban dan ibadah haji. Ya. Terkait dengan pesan-pesan, pesan penting dari pelaksanaan ibadah kurban sudah kita tuntaskan pembahasan di pekan yang lalu. Nah, di malam hari ini kita akan langsung membahas terkait dengan fikihnya, ya, terkait dengan hukum-hukumnya, ya, terkait dengan masalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun terkait dengan pelaksanaan ibadah hewan kurban. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Karena hewan kurban itu tidak sama dengan hewan sembelihan buat resepsi pernikahan, buat syukuran, ya. Karena nilai ritualnya sangat kental, nilai ibadahnya itu sangat kental, sehingga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan rukun-rukun yang harus terpenuhi. Nah, di dalam kitab ini, di dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah, hewan sembelihan itu disebut dengan al-udhiyah. Saya ingatkan lagi,
karena memang istilah ini tidak populer. Kita tahunya hewan kurban, dan itu juga tidak salah. Tetapi dalam kitab ini hewan kurban itu disebut al-udhiyah. Orang yang berkurbannya disebut apa? Mudhhi. Hewan yang disembelih al-udhiyah. Kalau terjemahannya al-udhiyah itu hewan sembelihan. Mudhhi orang yang menyembelih. Tapi bukan sembarang sembelih, tapi sembelihan yang punya nilai yang sangat sakral, yaitu dalam rangka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu al-udhiyah? Di sini disebutkan mayudzakka taqarruban ilallahi taala. Jadi udhiyah itu definisinya sesuatu yang disembelih hewan, tapi bukan sembarang sembelih. Tujuan utamanya adalah apa? Taqarruban. Taqarruban itu artinya apa, Pak? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut apa? Kalau orang yang mendekatkan berarti orang yang muqarrab, muqarrabin gitu kan. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada wasilahnya, ada sarananya banyak. Salat, mendekatkan diri kita kepada Allah sehari 5 kali, ditambah lagi dengan salat-salat sunnah, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, salah satu di antara ibadah yang ini di antara tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah melalui penyembelihan hewan kurban. Makanya hewannya disebut hewan kurban. Kurban diambil dari kata qarraba yuqarriba kurban. Hewan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi syaratnya, Pak, disembelih. Kalau kita sudah dekat dengan Allah dan Allah sudah menjadikan kita termasuk orang yang dekat, insya Allah apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, biasanya kalau orang sudah dekat dengan Bapak Wali Kota, berarti dia akan banyak mendapatkan banyak fasilitas. Betul nggak, Pak? Orang yang dekat dengan pejabat berarti apa? Dia akan bisa banyak mengakses apa? Ya, apapun itu harus dekat. Nah, begitu juga kita kepada Allah gitu kan. Kalau kita ingin banyak mendapatkan fasilitas dari Allah yang kita inginkan, yang kita butuhkan, berarti kita harus dekat dulu. Semakin kita dekat, maka semakin banyak diberikan kemudahan oleh Allah. Gimana caranya mendekat? Di bulan Dzulhijjah ini Allah memberikan fasilitas sembelih hewan kurban. Ma yudzakka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayamin nahar. Yang disembelihnya bukan sembarang waktu, tapi di hari an-nahar, hari penyembelihan. Kapan? Tanggal 10 disebut hari nahar. Kita di sini menyembelih. Saudara-saudara kita juga sama yang sedang menunaikan ibadah haji tamattu juga menyembelih sama tanggal 10 gitu. Tanggal 10. Tapi bisyaraitin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Tidak semua hewan yang disembelih tanggal 10 nanti besok, lusa, atau kapanpun nanti tanggal Dzulhijjah itu semua termasuk hewan kurban kalau tidak memenuhi syaratnya. Contoh misalkan apa, Pak? Syarat kepemilikan nanti. Syarat kepemilikan hewan kurban itu harus jelas. Kepemilikannya kalau kambing harus dimiliki secara pribadi, kan gitu ya? Siapa orangnya? Namanya siapa?
Kalau unta, sapi, kemudian hewan yang lainnya boleh bertujuh misalkan itu. Ini dibalik nanti misalkan. Ada orang berkurban tapi hewan ini dibeli berdasarkan apa? Patungan gitu ya. Rame-rame. Daripada kita gak ada kurban di kampung kita, gimana kalau kita satu orang 50.000, satu orang 50.000, satu orang 50.000, terkumpul misalkan 3 juta. Disembelih tanggal 10 nanti yang munahar. Yang disembelih apa? Kambing. Milik siapa? Milik satu kampung misalkan. Hewan kurban bukan gitu. Karena syarat kepemilikannya nggak jelas. Nah, makanya nanti akan kita bahas. Jadi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat yang terpenuhi. Terkait dengan hukumnya secara fikih kemarin juga sudah kita bahas. Kalau dalam mazhab Hanafi hukum kurban itu apa hukumnya Pak? Wajib Pak. Harus itu. Bagi yang mampu nanti tanggal 10, 11, 12, 13 bisa membeli seekor kambing dengan harga 3 juta misalkan, atau 7 orang membeli seekor sapi, tapi di tahun itu dia tidak melakukannya, maka karena hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi berdosa. Berdosa. Dalilnya apa? Hadis Nabi, man lahu sa'atan walam yudahi fala yakribanna musallana. Barang siapa seseorang punya kelapangan rezeki, cukup bisa membeli seekor kambing dengan harga 3 juta, atau membeli seekor sapi bertujuh, satu orang 3 juta, 3 juta, 3 juta, tapi tidak melakukannya, maka berdosa. Itu menurut mazhab Hanafi. Kenapa? Karena memahami teks hadis tadi. Man lahu sa'atan walam yudahi fala yakribanna musallana. Barang siapa yang dia punya kelapangan rezeki tapi dia tidak melakukannya, jangan sekali-kali mendekati masjid kami, musola kami, tempat sholat kami. Maksud musola di sini adalah lapangan untuk sholat Id. Jadi dipahami begitu tegasnya sampai Rasulullah mengatakan jangan datang ke masjid kami, tempat sholat kami, lapangan kami. Oh, berarti hukumnya wajib. Itu dalam mazhab Hanafi. Ya, dalam mazhab Hanafi. Nah, tetapi dalam mazhab jumhurul ulama, mayoritas para ulama, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, sunnah muakkad saja. Annal udhiyata sunnatun walaisat wajibah. Menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Ya, ini menurut pendapat jumhur. Dalilnya apa? Nah, para ulama dulu itu kalau beda pendapat, Bapak Ibu, tidak sembarang beda pendapat, punya dalil, punya alasan. Ya. Kenapa? Karena hadis lain ada riwayat yang memalingkan maksud daripada perintah Nabi. Tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Yaitu hadis riwayat Muslim dan Imam Nasai. Apa hadisnya? Idza dakhalatil asru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wa basyirihi syai'an. Ini hadis ini sudah populer Pak ya. Sudah terkenal. Apabila memasuki 10 hari pertama. 10 hari pertama bulan apa? Dzulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
wa aroda ahadukum an yudhiya fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka janganlah memotong sesuatu yang tumbuh ya dari kulitnya, rambutnya, atau sesuatu yang tumbuh dari kulitnya, termasuk kukunya sedikit pun. Nah, ini mengingatkan lagi Bapak Ibu yang kebetulan tahun ini berkurban, nanti tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dianjurkan untuk tidak motong rambut dulu, tidak motong kuku dulu. Jadi yang dibiarkan bukan kuku sapi, bukan kuku kambing, bukan bulu domba, gak usah dicukur katanya gitu. Karena ada yang nanya, Pak Ustadz, kenapa kalau orang mau berkurban katanya masuk tanggal 10 itu kambingnya gak boleh dicukur, gak boleh dipotong rambutnya? Oh, berarti dia gagal paham, salah, dia memahaminya yang tidak boleh dipotong itu bulu dombanya, bukan bulu domba Ibu, tapi rambut orang yang memotongnya dan kukunya. Itu sunnah untuk tidak memotong, makruh untuk dipotong ya. Tapi di sini berbeda pendapat, ini larangan di sini apakah haram atau cuma makruh saja. Menurut jumhur ulama itu sebenarnya tidak haram, tidak berdosa kalaupun dilakukannya, hanya saja apa, makruh. Larangannya itu litanzi, kalau bisa jangan dulu ya, jangan dulu. Apa hikmahnya? Nah, salah satunya diantaranya Bapak Ibu, kenapa? Karena orang yang berkurban di sini dan saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, seolah-olah ada kesamaan. Orang haji itu belum memotong rambut kalau seandainya manasiknya belum selesai. Itu ditandai atau disebut dengan apa Pak? Tahallul gitu. Nah, kita juga jangan. Cuma bukan tahallul gitu kan. Jangan motong rambut dulu kalau seandainya pelaksanaan ibadah kurban belum dilaksanakan. Siapa yang dianjurkan tidak motong kuku, tidak motong rambut itu? Apakah yang pengurbannya ataukah berlaku buat keluarga yang ikut kurban? Maksudnya keluarga siapa Pak Ustadz? Nanti kan dijelaskan, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa kalau kita kurban, seandainya ada di antara Bapak Ibu berkurban nanti, Bapak berkurban, istrinya yang tidak berkurban, anaknya yang tidak berkurban, sesungguhnya dia sudah mendapatkan pahala berkurban itu sendiri. Karena hitungan kepemilikan kambing itu, kalau di zaman Nabi orang berkurban itu satu kambing untuk satu pengurban dan anggota keluarganya gitu ya, yang berada di bawah tanggungannya, termasuk dia sudah berkurban. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kepada Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, kaifa kana, bagaimana ad-dhahaya fi ahdi Rasulillah, kurbannya di zaman Nabi dulu bagaimana sih? Kata Abu Ayyub, kana rajulu yudahi syatan anhu wa an ahli baitihi. Kami dulu ketika zaman Nabi, orang berkurban itu seorang menyembelih hewan kambing untuknya dan anggota keluarganya. Hatta tabahan nasu kama taro, hingga sampai sekarang ini orang berlomba-lomba satu orang berkurban, maksudnya gitu. Sebagaimana yang kalian saksikan. Oh, kalau begitu berarti sebenarnya dulu di zaman Nabi kalau kurban itu satu keluarga cukup satu kambing. Jadi kalau suami berkurban, istri gak usah ngiri, kok suami terus sih berkurban, anaknya gak usah ngiri, kok bapak terus sih berkurban, saya dong pingin kurban juga. Sudah termasuk di dalam gitu Pak. Karena perintah kurban itu kan bagi orang yang mampu. Siapa yang mampu dalam sebuah keluarga yang punya kemampuan untuk mencari nafkah dan yang berkewajiban mencari nafkah? Siapa? Suami.
Istri kan gak ada kewajiban, anak gak ada kewajiban. Istri dapat uang dari suami, anak dapat uang jajan dari bapaknya. Jadi ketika bapaknya mendapatkan gaji, berpenghasilan bisnisnya, disisakan dari sisa menafkahi anak istrinya berkurban, maka anggota keluarganya juga termasuk di dalamnya. Nah terus bagaimana Pak Ustadz kalau di tanggal 10, 11, 12, 13 itu selama tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 10 itu apakah dia juga dilarang, dimakruhkan untuk memotong rambutnya, memotong kukunya, ataukah hanya berlaku buat bapaknya saja, atas nama pengurban saja? Maka para ulama menjelaskan itu larangan hanya berlaku buat pengurban saja, atas nama orang yang berkurban saja. Jadi anggota keluarganya, istrinya boleh motong kuku, boleh motong rambut. Yang dilarang yang berkurban. Nah, kembali kepada hadis tadi Bapak Ibu. Kata Nabi, idza dakhalatil asru, apabila memasuki 10 hari pertama, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian berkeinginan, bermaksud untuk menyembelih, fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka janganlah memotong sesuatu yang tumbuh dari kulitnya, rambutnya, kukunya. Nah, di sini ada kata-kata wa arada ahadukum, salah seorang di antara kalian berkeinginan, berkehendak. Oh, kalau begitu berarti ketika ada orang yang dia itu punya kemampuan untuk berkurban, ada dua pilihan. Kalau dia mau kurban silakan gitu kan. Cuma ketika mau kurban tanggal 1 sampai tanggal 10 tidak motong rambut atau kuku. Tapi kalau yang tidak berkurban boleh saja. Oh, berarti kalau begitu kurban itu pilihan, bukan sebuah keharusan. Maka disimpulkanlah oleh jumhur ulama sunnah. Jadi kalau ibu bapak sekali pernah, 2 kali pernah, tahun ini saya pingin uang yang saya miliki ini mau sedekahkan kepada orang lain, kurban, agar dia bisa kurban. Siapa? Orang tua kita yang kebetulan dia pingin kurban tapi nggak punya, saya sedekahkan. Saya sudah kurban, biar orang tua sendiri yang kurban. Nah, boleh gitu Bapak Ibu. Atau termasuk kurban buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu fatwa, lembaga fatwa Al-Azhar itu membolehkan menghadiahkan pahala kurban kita buat orang yang sudah meninggal dunia. Sebagian ulama ada yang tidak membolehkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi akhirnya pendapat yang sepertinya yang lebih kuat itu adalah sunnah muakkad. Artinya Bapak Ibu mampu berkurban lebih baik. Tidak juga enggak apa-apa. Karena diperkuat lagi oleh pernyataan seorang sahabat, siapa? Abi Sarihah. Ada seorang Abi Sarihah ini kan sepertinya dia seorang tabi'in. Dia berkata, ra'aitu Abu Bakrin wa Umar wa ma yudhiyani. Aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar suatu saat dia tidak menyembelih hewan kurban. Padahal kita tahu Bapak Ibu, ya bagaimana kedermawanan Abu Bakar, bagaimana kedermawanan Umar, 2 sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi. Kalau seandainya fardu ain wajib setiap tahun, gak mungkin seorang sahabat sehebat Abu Bakar, Umar itu meninggalkan kurban, karena kan berdosa gitu kan. Tapi kok ini enggak, padahal Umar orang kaya, Umar orang kaya. Disimpulkan, oh kalau begitu berarti sunnah. Diperkuat lagi hadis siapa? Abi Mas'ud Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, ulama di kalangan para sahabat, ahli tafsir. Siapa ya? Abi Mas'ud. Dia berkata, inni la ad'al azha wa inni la musirun. Aku meninggalkan menyembelih hewan kurban suatu saat padahal aku mampu. Kenapa? Makhofatan an yara jirani annahu hatta
hatmun alayya, karena aku khawatir nanti kalau aku kurban juga setiap tahun, nanti orang-orang yang tidak tahu, tetanggaku akan mengira bahwa kurban itu wajib bagiku, tapi aku tinggalkan, suatu ketika aku tidak berkurban maksudnya. Nah, ini dua hadis yang dijadikan pegangan oleh jumhurul ulama. Jadi cukup kuat dalilnya. Jadi sunnah muakkad. Tapi Bapak Ibu kalau punya kelapangan walaupun sunnah muakkad, ya sunnah muakkad itu sebenarnya sunnah tapi mendekati wajib. Mendekati wajib kenapa? Ya dilakukan tuh lebih utama ketika kita mampu. Nah, ini terkait dengan hukumnya Pak ya. Jadi gak usah ragu. Jangan nanti gara-gara ragu ini hukum kurban ini wajib atau sunnah, wajib atau sunnah. Saya karena ragu gini, saya nggak kurban saja. Nah, itu yang salah gitu kan. Itu yang salah. Ini hukumnya. Kemudian Bapak Ibu, syarat tadi disebutkan hewan kurban itu mayudzakka taqarruban ilallah bi syaraitin maksus, hewan yang disembelih tujuannya dalam rangka untuk kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Syarat apa saja? Syarat berikutnya adalah syarat jenis hewan yang disembelih. Ya, kita sudah tahu lah. Sudah tahu insya Allah, tapi di sini kita kuatkan lagi. Mayudaha, apa sih jenis binatang yang boleh disembelih? Dalam kitab ini disebutkan la yajzi'u fil udhiyah illal an'am, tidak boleh hewan kurban itu disembelih kecuali itu termasuk hewan yang diternak, dipelihara Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau kurban tapi nggak nernak, kita musim kurban nih masuk, beli nggak mampu, tapi ini pengen kurban, yuk kita berburu saja misalkan itu kan, buru ke hutan dapat kambing hutan kan itu kan, kijang misalkan katakan, kijang itu kan bagian daripada kambing, dan konon kijang itu dagingnya itu paling enak kan gitu kan. Buru tuh dapat kurban, sah gak? Nah, ini nggak termasuk al-an'am, diternak, apa hasil buruan itu, hasil buruan, tapi diternak. Apa saja? Satu al-ibil wal baqar wal ma'iz, unta, sapi, domba atau kambing. Itu yang disepakati Bapak Ibu. Di zaman Nabi dan para sahabat cuma binatang ini saja yang disembelih. Sapi, unta, kambing, domba. Sepakat. Bahkan dalam kitab ini disebutkan wa qad naqala jama'atun min ahlil ilmi al-ijma' ala annal udhiyah la tasihu illa biha. Bahwa sudah diriwayatkan bahwa hukumnya para ulama mengatakan ijma itu sepakat bahwa hewan kurban itu tidak sah kecuali 4 jenis binatang ini. Itu pendapat yang kuat ya Bapak Ibu. Unta, sapi, domba atau kambing. Domba kibas yang bulunya biasanya tebal, kalau kambing biasanya kambing Jawa gitu kan. Tetapi Bapak Ibu, dalam kitab ini disebutkan lakin hakka Ibnu Munzir meriwayatkan, seorang ulama, dari Hasan bin Shalih annahu yazuzu an yudhhiya bi baqaril wahsi wa bid-dabbi. Jadi ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa boleh saja berkurban itu dengan menyembelih seekor baqaril wahsi, itu sapi liar. Berarti sapi buruan tuh boleh, gitu kan? Gak mesti diternak, termasuk di sini banteng, misalkan itu kan. Bahkan wabid dobbi, menyembelih seekor dob itu apa Pak? Kalau di kamus itu lihat gambar dob itu mirip
bentuknya itu seperti biawak di kita itu. Tapi sebenarnya bukan biawak juga. Dob bentuknya kayak biawak, tapi hidupnya tuh di gurun-gurun. Kalau di kita kan biawak itu di rawa ya kan? Kalau dob itu di situ masuk ke lubang-lubang. Salah satu hadis misalkan ada sebuah hadis, la tattabi'anna sunana min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhala hujratu dabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi, akan datang suatu zaman, suatu masa di mana kalian umat Islam akan mengikuti kebiasaan tradisi umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, kalau sudah sejengkal demi sejengkal akan nambah lagi sehasta demi sehasta, hingga kalau seandainya ada seekor dob masuk ke lubang, kalian juga akan ikut gitu kan. Jadi dob itu binatang yang memang adanya tuh di gurun sebenarnya. Dan para ulama membolehkan makan dob itu. Biasanya kisah boleh makan dob ini dalam hadis Nabi dijadikan hadis ini sebagai dalil adanya namanya takrir. Ya, takrir itu apa Pak? Perbuatan para sahabat yang tidak dilakukan oleh Nabi dan Nabi menyetujuinya, dan itu bisa menjadi dalil boleh. Nah, kisahnya tentang apa? Tentang dob. Jadi suatu ketika Nabi dan para sahabat sedang rehat, istirahat selesai dari sebuah peperangan. Pada waktu itu para sahabat mendapatkan dob itu. Ditangkaplah, disembelihlah, dimasak. Setelah matang dipanggil Nabi. Nabi, kita makan bareng gitu kan. Pesta bareng. Apa? Kita baru dapat saja dob. Nabi bengong saja kan itu kan. Nabi gak biasa makan seperti itu. Binatang itu. Kata Nabi dan Pak Nabi, kami orang Mekah nggak biasa makan seperti itu. Binatang itu kami makan. Tapi para sahabat memakannya. Nabi melihatnya, tapi nggak melarangnya. Dan Nabi nggak makan. Oh, berarti perbuatan sahabat yang tidak dilakukan oleh Nabi dan Nabi mengetahui, melihatnya, berarti itu menunjukkan persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi itu bisa menjadi dalil. Akhirnya disimpulkan oleh para ulama, oh, dob itu boleh dimakan. Dob itu boleh dimakan. Makanya di sini boleh. Dob saja boleh disembelih gitu maksudnya. Itu menurut Ibnu Munzir. Wabihi qala Daud, bahkan berkata juga Imam Abu Daud Az-Zahiri tentang Baqaril Wahsy, tentang sapi liar, banteng liar yang kita dapatkan dari hasil buruan, itu boleh juga. Itu dalam mazhab Daud Az-Zahiri ya. Wa ajazahu Ibnu Hazm, bahkan ada seorang ulama Ibnu Hazm, ini ulamanya mazhab Az-Zahiri, dan kitabnya masih ada, rujukannya kitab Al-Muhalla. Dia berpendapat apa? Bikulli hayawanin yukalu lahmuh, boleh berkurban, menyembelih binatang yang penting dagingnya itu bisa dimakan, halal dimakan. Min di arba'in autoirin, baik binatang itu memiliki 4 kaki ataupun hewan unggas. 4 kaki, dob kan 4 kaki, kakinya 4. Ya. Kemudian kelinci 4, kakinya 4 kan, gitu kan. Pokoknya binatang yang boleh dimakan, dagingnya halal, baik yang kakinya 4 ataupun yang kakinya 2, hewan unggas. Berarti apa? Bebek, ayam jantan, entok, misalkan gitu kan. Tapi sekali lagi itu menurut Ibnu Hazm, pendapat yang minoritas. Jangan nanti salah dengar, jenengan gagal paham. Pak Madi misalkan itu kan ikannya Pak Diding membolehkan nanti besok tanggal 10 bawa ayam menyerahkan ke Pak Gun panitia sembelih atas nama Pak Madi, misalkan itu kan. Dari mana? Ini pengajian Al-Ghuraba ini katanya. Wah, nanti saya dibilang aliran sesat lagi kan gitu kan. Ini tidak untuk diamalkan, ingat ya, tapi hanya diketahui. Oh, ternyata dulu itu para ulama sampai ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan gitu. Apa dalilnya? Apakah mereka hanya asal beda? Tidak, Bapak Ibu. Jadi para ulama itu ketika berbeda pendapat tuh punya rujukan.
punya alasan ketika ditanya mana dalilnya, karena yang namanya ibadah kan harus ada syarat dan rukun, harus terpenuhi. Hukum awal ibadah itu gak boleh dulu, jangan dilakukan kecuali ada dalilnya, ada perintahnya, Al-Quran, hadis Nabi, atau perkataan para sahabat, atau qaul ulama. Ternyata Ibnu Hazm punya dalil. Apa dalilnya Bapak Ibu? Dan ini ternyata sanadnya sahih. Wahtajja biqauli Bilal, berargumen dengan pendapat seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, muazin Nabi, yang fisiknya hitam, keriting, dan calon penghuni surga juga, yang dia masuk surga dikarenakan salah satu amalannya itu adalah menjaga wudhu kan, itu kan, yang bunyi sandalnya sudah terekam di surga. Dan rahasianya ternyata luar biasa kita lihat. Kenapa Bilal itu sampai termasuk calon penghuni surga? Di antaranya kita bisa lihat dari antusiasme dia dalam merespon amalan-amalan sunnah. Kata Bilal, ma kuntu ubali lau dhahaitu bidik. Pokoknya saya nggak peduli gitu kan. Pokoknya saya mau berkurban nanti. Walaupun yang disembelih itu apa? Adik itu ayam jantan. Berarti bangsa Arab dulu itu sudah mengenal ayam jantan, Bu. Karena salah satu di antara ya makanan orang Arab itu ya selain kambing ya ayam suka juga. Barengin dengan nasi kebuli kan itu kan, ayam. Jadi udah dari dulu ayam sudah ada. Kan ayam kakinya 2 gitu kan. Nah, Daud Az-Zahiri, Abu Daud Az-Zahiri itu kan disebut Az-Zahiri itu salah satu di antaranya ketika dia mengambil sebuah kesimpulan hukum itu, dia melihat teksnya, zahirnya, zahir dari sebuah pernyataan. Di sini walau bidik, walaupun seekor ayam. Oh kalau begitu boleh dong. Oh Bilal saja dia mengatakan nggak peduli, pokoknya walaupun saya kurbankan itu nanti adalah seekor ayam, berarti boleh. Berarti asalkan dagingnya halal di tanggal 10, 11, 12, 13 berbagi. Kan tidak semua orang suka daging kambing katanya, misalkan. Kan ada orang yang daging kambing kolesterol, daging sapi kolesterol, tapi kalau daging ayam kampung enggak misalkan. Nah udah berarti daging ayam kampung misalkan itu kan. Itu pendapat Abu Daud Az-Zahiri. Sekali lagi, tapi ya ini hanya sekedar informasi saja, ilmu saja, tahu saja. Oh ternyata dulu begitulah para ulama. Ya berbeda pendapat. Ya, dan perbedaan pendapat mereka bukan asal bunyi, asal berbeda, tapi punya dalil yang bisa dikemukakan. Ya sudahlah apa? Ibil Al-Baqarah yang pertama. Di sini disebutkan juga faqad subita anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dohau pernah menyembelih apa? 4 jenis binatang ini. Jadi yang sudah jelas pernah disembelih oleh Nabi dan para sahabat ya 4 jenis binatang ini. Begitu juga jumhur ulama berpendapat dan berkata wal jumhuru ala annahu yazuzu an yashtarika sab'atan fi baqarah aw badanah wa annaha tajzi'u anhum limayati. Nah, diperbolehkan untuk menyembelih seekor unta atau sapi, kepemilikannya diperuntukkan buat 7 orang. Nah, jadi untuk sapi, unta itu kepemilikannya 7 orang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dari mana dalil cerita bahwa berkurban sapi atau unta itu untuk 7 orang? Ternyata itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada saat Hudaybiyah tahun ke-5 Hijriah kalau tidak salah. Rasulullah bersama para sahabat pergi ke kota Mekah dari Madinah, rencananya buat menunaikan ibadah haji. Karena Rasul bermimpi, mimpi tawaf ya,
Dan ini sebagai sebuah kabar gembira. Oh kalau begitu berarti Nabi sudah boleh menunaikan ibadah haji. Diajaklah para sahabat bareng. Ternyata pas sudah sampai Hudaybiyah tertahan. Kenapa? Karena pada waktu itu kota Mekah masih dikuasai oleh musyrikin Quraisy. Orang Mekah tidak mengizinkan Nabi masuk. Maka terjadilah negosiasi yang dalam salah satu isi negosiasi itu Nabi baru nanti diperbolehkan untuk haji itu bukan tahun itu. Untuk tahun ini tidak diperbolehkan terlebih dahulu. Karena tidak bisa ke Mekah, akhirnya Nabi mengajak pulang lagi tuh ke Madinah. Karena pada waktu itu sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Kata Nabi, sudahlah karena haji tidak bisa kita tunaikan, kan bawa kambing tuh, bawa domba tuh, bawa sapi tuh, udah sembelih gitu. Nah, pada waktu itu unta disembelihnya untuk 7 orang, sapi juga untuk 7 orang. Ceritanya dari sana. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan kepemilikan sapi untuk 7 orang itu, apakah yang 7 itu diperbolehkan siapapun orangnya, ataukah harus dari kerabat satu keluarga? Itu kalau dalam mazhab Maliki yang 7 orang itu orang-orangnya terdiri dari keluarga. Tapi menurut jumhur ulama tidak harus siapapun, beda keluarga, beda RT, beda RW, asalkan orangnya jelas. Itu boleh. Karena di saat Nabi pada saat Hudaybiyah menyembelih sapi itu orangnya bermacam-macam. Terus bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang yang nyumbang sapi dari perusahaan tapi nggak jelas ini yang kurban itu siapa? Cuma disebutkannya ini dari perusahaan Kubota misalkan di sini ya. Assalam pernah mendapatkan sumbangan sapi dari apa Pak? 2 kali 3 kali ya, sapi limosin kan itu kan. Sabara. Tapi nggak disebutkan ini Sabara itu orangnya siapa saja. Pokoknya dari Sabara saja. Apakah itu direkturnya? Ataukah para polisinya patungan? Cuma ini dari Sabara. Ini dari PT Telkom Hadiah. Ini dari perusahaan Kubota kurban. Apakah itu disebut kurban? Karena kepemilikannya nggak jelas. Yang kalau ini 7 orang, yang 7 itu siapa? Itu ya. Ini jadi perusahaan saja. Maka kalau seandainya kepemilikannya tidak definitif, tidak untuk 7 orang, yang 7 itu siapa? Karyawannya, apakah direkturnya? Pokoknya mungkin ini perusahaan itu ada uang kas. Biasanya perusahaan itu kan ada dana charity ya kan Pak ya? Dana sosial. Oh udah gitu, nih udah dana sosial, kita belikan saja sapi, hadiahkan kepada takmir siapa, ini kurban dari PT itu. Apakah itu disebut kurban? Maka itu tidak termasuk kurban Bapak. Kenapa? Kepemilikannya yang 7 itu siapa? Tapi apa? Sedekah, hadiah. Boleh gak disembelih? Boleh. Boleh disembelih. Halal gak? Halal. Orang sapi halal dimakan. Cuma apakah masuk kurban? Walaupun disembelihnya tanggal 10, 11, 12, 13, tapi karena kepemilikannya bukan milik perorangan, yang 7 itu gak disebutkan, maka itu sedekah. Sedekah sapi gitu. Boleh disembelih. Cuma eman-eman. Nilai kurbannya nggak dapat. Betul? Nah, terus gimana Pak Ustadz siasatinya agar supaya punya nilai kurban? Hanya nih perusahaan itu siapa direkturnya kan itu kan? Agar supaya punya nilai kurban, gimana untuk tahun ini sapi yang 7 ini itu peruntukan kurbannya untuk manajernya. Kebetulan manajernya ada 7 kan itu kan? Fulan. Jadi ini kurban atas nama bapak ini yang kerja di perusahaan itu. Jadi uang charity-nya itu diberikannya itu bukan ke masyarakat tapi kepada orang itu untuk berkurban. Jadi yang berkurban sekarang apa? Manajernya 1, 2, 3, 4, 7 misalkan. Atau kepada karyawannya.
agar supaya punya nilai kurban, ini perusahaan baik banget. Ya. Untuk tahun ini perusahaan memberikan hadiah, sedekah gitu kan, hewan kurban kepada karyawannya. Siapa tahun ini? Si fulan, sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka berarti hewan itu sekarang sudah definitif kurban. Siapa? Kurban Bapak A, Bapak B, Bapak C yang dia dapatkan uangnya dari perusahaan itu. Gitu Bapak Ibu. Itu punya nilai kurban. Punya nilai kurban seperti itu. Nah, jadi kalau tidak disebutkan definitif perorangannya, itu hanya sedekah saja. Persis seperti anak-anak kita sekarang biasanya di SDIT, di musim kurban itu kan ada patungan Pak ya, 50.000 satu orang, satu kelas ada misalkan 50 orang, terkumpullah 50.000, ada 2,5 juta, dibelikan kambing, kurban kelas 5 SDIT Cahaya Bangsa. Uangnya siapa? Uangnya patungan. Yang kurban siapa? Kelas 5. Nah itu bukan kurban. Kenapa? Ini rame-rame, bareng-bareng sedekah kurban. Agar supaya punya nilai kurban gimana? Berarti tiap tahun harus apa? Harus patungan gitu. Tapi gantian nanti. Untuk tahun ini yang kurban adalah murid 1 sampai 7 kan gitu kan. Dia yang kurban misalkan. Maka tahun berikutnya nanti yang kurban ya, murid nomor 8, 9, 10 sampai 14. Tahun berikutnya, tapi tiap tahun ngeluarin 50.000 sampai semua dapat. Nah itu boleh, namanya kurban arisan di masyarakat kita gitu ya. Kurban patungan, kurban tapi minjem dulu maksudnya gitu. Boleh nggak? Boleh, silakan. Karena mampunya itu dengan cara nyicil, kredit, ya silahkan. Tapi tidak harus, tidak wajib. Dia mampunya seperti itu. Itu yang biasa berlaku di masyarakat kita. Termasuk di kampung saya sampai sekarang seperti itu Pak. Jadi tiap tahun tuh ada yang kurban terus. Cuma tahun ini jadwalnya siapa? Yang sudah kurban bukan berarti sudah kurban ambil, bukan. Kamu besok tetap harus bayar juga tahun depan. Kenapa? Karena kurban yang kamu kemarin itu adalah duitnya duit minjem gitu Bapak Ibu. Yang repot giliran dia sudah kurban meninggal dunia. Gimana Pak Ustadz? Kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz gimana siasatinya? Ya tetap harus bayar karena dia hutang kan gitu kan. Seperti itu. Tapi katanya giliran ditagih anak-anaknya nggak mau bayar, gimana? Tekor dong panitia. Berarti panitia sebelum dia itu ya menarik anggotanya untuk ikut menjadi bagian daripada kurban arisan itu, maka dia harus bilang dulu tuh sama ahli warisnya. Ya, harus tertulis tahu bahwa dia itu sedang ikut arisan. Nanti kalau seandainya emak meninggal dunia pada emak udah kurban, ini punya utang, kamu yang bayar ya. Karena hutang emak hutang kamu misalkan itu kan. Nah itu nggak masalah, silahkan, utangnya harus dibayar. Tapi prinsipnya bicara boleh nggak Pak Ustadz kurban dengan cara minjem, misalkan minjem itu kan, arisan seperti itu, boleh. Kalau bicara tentang boleh. Prinsipnya adalah ketika kurban kepemilikannya sudah jelas, itu kambing saya, milik saya. Masalah kami dapatnya dari mana, belinya yang satu case, yang ini minjem kan itu kan, gitu saja Bapak Ibu. Ya seperti ibu pingin punya rumah, yang penting saya bikin punya rumah itu milik saya. Ada 2 orang, yang satu dia beli rumah itu cash, punya rumah juga. Tapi ini pingin punya rumah, nunggu uangnya ngumpul berapa lama kita harus punya rumah. Misalkan itu kan, saya belinya kredit. Rumahnya sama-sama punya rumah, cuma beda, yang ini sudah cash, yang ini masih nyicil. Ketika ditanya ini milik siapa? Ya milik dia. Gitu Bapak Ibu. Jadi kepemilikan harus jelas. Ya. Nah, ini terkait dengan kepemilikan. Jadi sekali lagi, unta, sapi boleh untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Hanya saja untuk kambing, sekali lagi saya ingatkan, walaupun kepemilikannya 1 orang, tapi peruntukan pahalanya
ini untuk satu keluarga yang ada di bawah tanggungannya. Nggak mesti anak, istri, bapak ibu. Misalkan bapak ibu, bapak kurban di rumah itu ada istri, ada anak, termasuk ada keponakan, termasuk ada anak angkat, tapi dia di bawah tanggungan kita dan ada di rumah kita, termasuk di dalamnya dia juga ikut mendapatkan pahala kurban. Ahli baitihi itu adalah anggota keluarga dan itu diperbolehkan. Tapi bukan berarti satu keluarga patungan, bukan gitu kan? Bukan juga. Siapa yang punya uang di keluarga itu, siapa yang mendapatkan penghasilan di rumah itu, ya berarti kepala rumah tangga. Seperti itu. Ya, dalilnya tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya tentang bagaimana kurbannya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ditanya, ya Abu Ayyub, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kurbannya di zaman Nabi? Kata Abu Ayyub, kanar rajulu, dulu di zaman Nabi seorang berkurban, yudhahi, menyembelih bisyatin, satu ekor kambing, anhu, untuknya, wa an ahli baitihi, dan untuk anggota keluarga. Terus begitu Ustaz, kalau begitu anggota keluarganya harus disebutkan juga nih. Kambing akan disembelih atas nama Pak Maidi, istrinya Ibu Aisyah, anaknya, gak usah disebutkan. Itu jadinya berarti apa? Seperti sapi milik 7 orang kan itu kan. Cukup ini atas nama kurban Bapak Maidi dan keluarga, gitu kan. Dan untuk keluarga. Kenapa? Kan disebutkan anhu wa an ahli baitihi, untuknya dan untuk anggota keluarganya. Karena Nabi sendiri ketika menyembelih hewan kurban, niat Nabi gimana? Kalimatnya, Bu. Ketika Nabi memerintahkan kepada Aisyah ketika akan menyembelih hewan kurban, dan sunahnya hewan kurban itu kan disembelih oleh kita sendiri, Pak. Kalau berani. Kambing kita sendiri yang menyembelih, sapi kita yang sendiri menyembelih. Ketika Nabi akan menyembelih hewan kurban, dia berkata gini, Bismillahi, atas nama Allah, Allahumma ya Allah, taqabbal, ya, taqabbal min Muhammad, terimalah ini dari Muhammad, dari Nabi, wa ali Muhammad, dan anggota keluarga dan keluarga Nabi. Jadi enggak disebutkan Khadijah kurban, Aisyah kurban, enggak disebutkan siapa istri Nabi yang 9 kurban, kan itu kan istri Nabi. Jadi Nabi yang berkurban, istrinya dapat pahala kurban, anaknya dapat pahala kurban. Seperti itu. Tapi Pak Ustadz, boleh enggak kalau seandainya secara khusus istrinya sendiri yang kurban? Boleh juga, silakan, enggak apa-apa juga sebenarnya. Misalkan istri penasaran, saya pingin atas nama saya saja, boleh. Apalagi kalau istri yang punya penghasilan sendiri, misalkan ini uang saya, penghasilan saya yang mau berkurban, ya boleh juga, nggak ada larangan. Ya. Kemudian Bapak-Bapak, syarat yang ketiga adalah as-sinnul mujzi'atu fil ibil wal baqar. Ada syarat yang ketiga selain jenis hewan binatang adalah apa? Usia, umur. Dipastikan umurnya sudah sampai batasan minimal boleh dikurbankan. Karena ini hewan kurban, bukan untuk pesta, bukan untuk resepsi. Dari mana kita tahu? Nabi secara spesifik mengatakan, la tazbahu illa musinnah illa an ya'asir fa'alaikum fatazbahu jada'ah minad dha'n. Janganlah kalian menyembelih hewan binatang kecuali musinnah. Ya, musinnah itu yang sudah sampai batasan usia minimal. Kecuali kalau seandainya berat, tidak ada lagi yang sudah sampai batasan minimal dan ideal, maka Nabi membolehkan. Alternatif berikutnya. Nah, yang disebut dengan musinnah itu apa? Yaitu minal athana min kulli syai'in, ya, hitungan 2 kali lipat dari segala sesuatu. Nah,
Wa minal ibili wal baqar wal ghanam fama fauqaha. Wa tsaniyah minal baqar yang termasuk dimaksud usia musinnah atau tsaniyah bagi seekor sapi, hitungan biologisnya itu adalah ketika sapi itu sudah berumur sanatani wa dakhalat fi tsalitsah. Jadi usianya itu minimal sudah 2 tahun masuk usia ketiga. Jadi kalau usia sapinya baru 1 tahun itu enggak termasuk musinnah, enggak memasuki syarat. 2 tahun Pak kalau sapi itu. Wasaniyah minal ibil, sementara unta yang dimaksud saniyah masuk hitungan genap dari unta itu atau layak dipotong bahwa dia sudah masuk musinnah, malaha khamsus sinin, yang sudah usianya 5 tahun. Jadi unta itu lebih tua Pak, usia biologisnya lebih lama lagi kan itu kan, 5 tahun masuk ke tahun yang ke-6, maka tidak diperbolehkan kalau kurang usianya dari 2 tahun sapi, 5 tahun unta. Adapun kambing atau domba itu yang disebut dengan musinnah itu usia berapa? Yaitu 1 tahun. 1 tahun. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kalau seandainya tidak ada yang 1 tahun, itu diperbolehkan usia 6 bulan. Kalau domba itu kan 6 bulan sudah layak dipotong Pak ya. Dagingnya empuk. Bahkan biasanya kalau untuk sate itu justru yang dicari domba muda. Sate domba muda. Ya seperti itu. Itu diperbolehkan. Ya. Jadi pastikan ibu nanti ketika mau membeli sapi, membeli kambing, membeli domba, ini sudah musinnah belum? Udah 2 tahun belum? Caranya nggak usah nanya akte kelahirannya, karena nggak ada akte kelahiran kambing ya kan, memastikan kapan lahirnya, tahun apa. Yang orang pedagang itu tahu dan dia punya tanggung jawab ya kan. Kalau di masyarakat kita konon katanya ditandai dengan kalau kambing sudah copot giginya itu sudah 1 tahun, itu sudah sunatullah. Kalau sudah 1 tahun itu copot. Walaupun bisa saja ngakalin itu kan supaya kelihatan 1 tahun dicabut pakai tang, copot 1 tuh, padahal belum 1 tahun, yang dosa akan dia, ya kan seperti itu. Ya dikira-kira lah, bisa dikira-kira lah gitu. Tahu, ya. Seperti itu Pak. 1 tahun dilihat dari badannya, dari bodinya, ya seperti itu. Nah seperti itu Bapak Ibu terkait dengan umur. Selanjutnya Bapak Ibu, al-uyub allati turaddu bihal udhiyah. Cacat yang tidak diperbolehkan terjadi pada hewan kurban. Nah sekarang kan lagi musim apa Pak? MK ya, apa namanya? PMK. Kuku dan kulit ya. Mulut dan kuku. Banyak penyakit yang sedang melanda sapi. Ya, hati-hati. Nah, ini hewan kurban itu harus bebas dari penyakit, harus sehat, bugar. Nah, penyakit apa saja yang tidak berboleh atau cacat apa saja yang tidak boleh dalam hewan kurban? Al-uyubul lati turaddu bihal udhiyah. Cacat-cacat yang tidak boleh ada dalam hewan kurban, dan ini kalau terjadi tolong diantisipasi sejak dini. Tanqasimul uyubul lati takunu fil adhahi ila thalathati aqsamin. Jadi cacat atau penyakit yang menghalangi sahnya hewan kurban itu disembelih itu ada 3 jenis. Ada 3 bentuk cacat. Al awal uyubun turaddu bihal udhiyah. Uyubun turaddu bihal udhiyah. Cacat yang tidak boleh sama sekali, maksudnya itu enggak ada batasan toleransi, pokoknya enggak boleh terjadi. Ada 4 jenis yang tidak boleh yang disebutkan dalam hadis Nabi. 1, al-auraul bayyin auruha, yaitu binatang yang tidak melihat atau cacat matanya yang tidak bisa melihat sama sekali.
Nah, ini dilihat dari matanya, bersih, bening, ya. Fa in ghattal bayada aktsaru naziruha bihaitsu baqiya aqalluhu lam tazi. Jadi kalau saja misalkan ya bola matanya yang hitam itu ada bercaknya saja, ada putihnya, itu sudah tidak boleh. Jadi kalau mata itu tidak boleh sama sekali sakit. Padahal yang dibagikan kepada masyarakat kan bukan matanya Pak ya, gitu kan. Tapi begitulah, karena ini kan hewan kurban. Harus selektif. Jadi matanya lihat. Yang kedua, al-maridatul bayyin maraduha, binatang yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya parah. Jadi kalau yang tadi bercak saja, misalkan tertutup bola mata yang hitam itu dengan bercak putih saja udah nggak boleh, apalagi buta sama sekali ya gitu kan, itu nggak boleh sama sekali. Nah ini sekarang yang sakit badannya maksudnya, tapi yang benar-benar sakit, yang berdampak sistemik terhadap orang yang nanti mengkonsumsi dagingnya Pak. Fa in kana maraduha khafifan ajza'at. Tapi kalau seandainya sakitnya sakit ringan, maka itu diperbolehkan. Yang sakit kan macam-macam. Misalkan sakit ringan bawa unta, bawa sapi, bawa kambing dari Bali, dari Nusa Tenggara, dibawa ke Jawa, diangkut pakai truknya nggak ber-AC, hujan misalkan itu kan, datang ke Semarang masuk angin, kemudian mencret maaf misalkan itu kan, masuk angin, itu kan nggak begitu pengaruh, itu boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sekarang lagi marak penyakit apa Pak? Kulit dan mulut. Kalau sebelumnya ada penyakit antraks ya kan gitu kan. Nah, MUI kalau nggak salah sudah memberikan fatwa, dan fatwanya normatif sesuai dengan pernyataan para ulama. Penyakit kulit, mulut dan kuku itu kan ada tingkatan-tingkatan. Kalau seandainya baru gejala dan tidak berdampak kepada nafsu makannya sampai kemudian dia memang benar-benar kurus, kemudian sampai kukunya misalkan sampai terlepas dan yang lainnya, itu masih diperbolehkan yang baru gejala. Tapi kalau sudah benar-benar kukunya sudah terlepas, kemudian mulutnya air liurnya keluar kan itu kan, nafsu makannya sudah enggak mau makan, nah itu enggak boleh itu. Ya, makanya sekarang ada harus hati-hati juga, harus ketat juga. Yang tahu terkait dengan kesehatan daging ini buat konsumen atau tidak itu berarti kan dokter nanti. Jadi usahakan janganlah, hati-hati, selektif mungkin. Yang ketiga, al-arjaun bayyin arjuha, yaitu binatang yang kakinya pincang Bapak Ibu. Dagingnya bagus, matanya bagus, kemudian kakinya kejepit, pincang, patah, luka. Jalannya juga terseok-seok karena pincangnya, gak sah juga. Yang keempat, al-hazilatul lati la tunqa, binatang yang kurus, kering, gak ada dagingnya saking usia yang sudah tua, gak semangat hidup, udah gak semangat dikurbankan gitu kan. Murah harganya memang gitu kan. Nah, ini kurbannya asal-asalan, seperti kurbannya Qabil gitu kan, kalah dengan kurbannya Habil. Jadi pokoknya yang dagingnya bagus, bertanduk, ya biasanya uang itu tidak akan mendustai dagingnya gitu. Biasanya mahal berarti berat, sehat, yang lainnya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, adapun yang lainnya ada cacat-cacat yang tidak sampai haram, tidak sah tapi makruh saja. Di antaranya apa? Yang kedua, uyubun tukrahu fil udhiyah lakinnaha tajzi. Jadi cacat-cacat yang terjadi pada binatang hukumnya makruh, tapi kalaupun dipotong tetap sah. Apa? Satu, maqtu'atul udun aw juz'un minhu. Kalau seandainya ada kambing, ada sapi yang telinganya putus,
putus, robek, gitu ya. Dan ada juga binatang kadang domba, kambing yang sejak lahirnya itu sudah nggak ada telinganya kan itu kan. Nah, itu termasuk yang makruh, tapi sah, ya seperti itu. Tapi makruh. Walaupun sebagian ulama yang tidak membolehkan. Ya pokoknya usahakan janganlah ada yang sesehat mungkin. Atau maksuratul qarni au akthar, yang tanduknya patah. Tanduknya patah. Kalau seandainya belinya masih sehat tapi diadu kan itu kan. Atau misalkan dia nubruk tanduknya tembok tiba-tiba bukannya patah misalkan itu kan. Nah, itu makruh saja. Ya, sah saja, tetapi makruh sifatnya. Tadi yang tidak boleh itu yang 4 tadi. Nah, yang terakhir uyubun la atharun laha, cacat yang itu tidak berpengaruh sama sekali, sah. Apa Bapak Ibu? Yaitu hewan yang giginya copot. Nah, kalau itu kan sudah sunatullah pasti copot. Nah, itu gak ngaruh. Ya, enggak termasuk cacat yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian Bapak Rahimahullah, tadi sudah disebutkan boleh sapi boleh dipotong, kambing boleh dipotong, domba boleh dipotong. Pertanyaan kemudian al-afdol fil an'am, mana yang lebih utama binatang yang disembelih untuk kurban itu? Yang diperbolehkan tadi itu mana yang lebih utama? Karena biasanya kalau dalam fikih itu kan di antara yang boleh itu ada yang lebih boleh lagi dan itu lebih diutamakan. Apakah lebih utama unta dibandingkan sapi atau sapi dibandingkan dengan kambing? Maka dalam kitab ini disebutkan para ulama berbeda pendapat. Zahabal jumhur ulama berbeda pendapat dan mayoritas berkata inna abdala ad-duhaya, bahwa binatang yang lebih utama disembeli untuk hewan kurban itu urutannya al-ibil, unta, summal bakor, kemudian sapi, summal ghanam, kambing. Itu jumhur ulama. Dari yang terbesar dulu badannya, yang termahal dulu harganya. Itu menurut jumhur ulama Bapak Ibu. Berarti urutannya unta, sapi, kambing. Dari mana? Nah, ternyata ada dalilnya. Kalau para ulama berpendapat itu ada rujukannya. Dalam kitab ini disebutkan dalilnya itu, rujukannya itu memang tidak langsung berhubungan dengan kurban. Tapi ada isyarat yang menunjukkan itu. Ini terkait dengan sholat Jumat sebenarnya. Nabi berkata, mani kita salah yaumal jum'ah, barang siapa yang di hari Jumat mandi. Ini bagi laki-laki bapak-bapak nih. Mandinya bukan sembarang mandi, tapi ghusl janabah. Mandinya caranya seperti mandi junub. Mandi junub, mandi besar. Summa roha, kemudian pergi di pagi, sepagi mungkin. Karena perginya sepagi mungkin di hari Jumat, berarti ketika datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, berarti duduknya paling depan. Karena paling depan, sop yang pertama, faka'an nama qarraba badanah, itu seolah-olah dia berkurban dengan menyembelih unta. Badannya itu unta. Duduk paling depan di sini. Lagi dekat mimbar, dekat khatib. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang datangnya kemudian di pagi hari di jam kedua, di jam berikutnya, urutan berikutnya, berarti di sop yang kedua, faka'an nama qaraba baqarah, maka sama dengan menyembelih kurban seekor sapi. Wa man roha fi sa'ati salisah, barang siapa yang datangnya di pagi mungkin dan dia berada di urutan ketiga, jam ketiga berikutnya, duduk di sop yang ketiga, faka'an nama qaraba kibasyan akron, maka seolah-olah dia berkurban dengan menyembelih gibas. Gibas itu domba yang akron itu yang bertanduk, Bapak Ibu. Seperti dombanya Nabi ketika disembelih. Nah, ada urutan unta, seperti kurban unta, ada seperti kurban sapi, ada seperti kurban apa tuh?
domba. Oh, berarti memang kurban itu berarti yang lebih utama juga berarti unta juga. Unta. Jadi Bapak Ibu besok Jumat yang kebetulan tahun ini nggak bisa kurbannya memang kurban hewan binatang, kambing, unta atau sapi. Nah, datangnya di pagi hari di sop yang pertama. Seolah-olah gitu. Itu dalilnya. Kalau ingin sapi 2. Domba yang ketiga. Terus berarti setiap sop itu ada bandingannya sampai terakhir di sini hadis ini sebenarnya enggak disebutkan yang paling akhir gitu. Barang siapa yang datangnya paling akhir, terlambat, paling belakang duduknya. Udah datang terlambat, duduk langsung tidur lagi. Baru kemudian bangun ketika imam sholat, muazin qomat, baru sadar, waduh udah tak terasa. Khotib ketika khutbah nggak kedengeran gitu kan. Itu juga dapat pahala Bapak Ibu. Seperti kurban juga, cuma seperti dia berkurban apa? Faka'annama qarraba baydha'an. Seperti dia berkurban dengan menyembelih baydha'. Baydha' itu telur Bapak Ibu. Telur juga mungkin macam-macam kan, ada telur ayam, telur bebek. Mungkin ini paling belakang telurnya telur cecak kali gitu kan. Karena paling belakang datangnya nggak mandi lagi kan, misalkan itu kan. Seperti itu. Nah, disimpulkan oh berarti kurban itu yang paling utama unta. Itu jumhurul ulama. Ya. Wa ammal malikiyah. Adapun menurut mazhab Maliki, dalam mazhab Maliki, afdaluha yang lebih utama itu bukan unta, bukan sapi, bukan kerbau, tapi yang lebih utama adalah al-dha'an. Dha'an itu apa? Domba atau kambing, summal bakor, kemudian apa? Sapi, summal ibil, kemudian unta. Jadi dibalik urutannya. Kalau berjumhur ulama unta, sapi, kambing. Kalau Maliki kambing, sapi, unta. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Apa alasannya? Apa alasannya? Bukan dilihat dari besar kecilnya, jenis binatangnya, tapi melihat kepada awal mula sejarah diperintahkannya kurban itu kan berawal dari kisah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ketika Nabi Ismail akan disembelih, kalimat yang turun dalam ayat Al-Quran apa? Wa fadainahu bidzibhin azimin. Wahai Ibrahim, jangan kau lakukan itu. Ganti tu Ismail dengan hewan sembelihan. Dzibhin azimin, yang dimaksud bukan unta, bukan sapi. Ganti dengan apa Pak? Kambing. Ganti dengan domba. Oh berarti apa ya? Domba dulu gitu. Nah itu pendapat para ulama. Jadi sampai masalah jenis binatang saja dibahas dan masing-masing punya dalilnya. Nah, Bapak Ibu monggo nanti mau berkurban. Kalau ngikuti jumhur berarti cari unta. Garansi gak bakal dapat kita beli unta. Kenapa? Gak ada yang jual. Di kebun binatang nggak dijual kan itu kan. Tapi kalau ada, wah pasti laku itu Bapak Ibu. Orang berebut nyari daging unta karena katanya jantungnya, hati unta itu kan mahal, misalkan obat dan yang lainnya. Ya, ini hanya afdoliyah, keutamaan. Silakan Ibu Bapak bisanya apa. Ya, jangan gara-gara ini bingung mana yang lebih utama ya. Gara-gara bingung ya, saya ke kurban sajalah, misalkan bingung gitu kan, mana yang lebih utama, itu yang salah nggak mau kurban seperti itu. Bapak Ibu, warnanya, nah ini warnanya sampai dalam kitab ini disebutkan terkait dengan warnanya yang paling utama. Warnanya apa Pak Ustaz? Terkait dengan warnanya, afdaluha al-baydha tsumma al-afra tsumma sauda. Yang paling utama itu adalah yang pertama, kalau kambing, domba itu al-baydha, yang putih, semuanya putih.
tanduknya putih, kakinya putih, semuanya putih. Tapi susah Pak, jarang ya kan Pak? Ada tapi jarang. Yang kedua sumal afro. Afro itu yang putih tapi di kedua matanya ada hitam. Di bawah perutnya ada hitam, itu namanya afro. Dan itu sebuah riwayat itu justru lebih utama karena kambing yang disembelih atau domba yang disembelih oleh Nabi itu adalah yang seperti itu. Yang terakhir sumas sauda, kemudian yang hitam, legam, semuanya hitam. Ya. Cuma Pak Ustadz, bagaimana kalau ada yang ini putih semuanya tapi kurus, ini hitam tapi gemuk, mana yang lebih utama Bapak Ibu? Nah, ya, kalau saya melihat apa? Yang hitam tapi gemuk, kan gitu kan? Kenapa? Kemanfaatannya, lihat kemanfaatannya. Karena nanti kalau sudah jadi daging kan nggak lihat bulunya, dagingnya, gitu Bapak Ibu. Terus at-tadhiyah bidzakar afdalu minal untha, menyembelih hewan kambing jantan, domba jantan, sapi jantan atau unta jantan lebih utama daripada betina. Berarti kurban yang betina boleh nggak? Boleh. Sapi betina, unta betina boleh. Tapi yang lebih utama apa? Jantan. Biasanya jantan harganya juga lebih mahal. Yang kedua dagingnya juga lebih banyak, seperti itu. Bapak Ibu, ya. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu di antara hal-hal yang terkait dengan fikih kurban, tambahan-tambahan yang kemarin belum sempat kita bahas. Ya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan sekaligus menambah dan mempertajam kembali seputar fikih kurban. Masih ada pembahasannya sebenarnya apa terkait dengan waktu sah penyembelihan hewan kurban. Waktunya kapan Pak? Dimulai sejak setelah Idul Adha, tanggal 10 sampai kapan? 11, 12, 13 hari tasyrik, tanggal 13 sebelum matahari terbenam masih diperbolehkan. Itu tentang waktunya, ya. Kemudian tempatnya di mana? Nah, tempatnya disyariatkan itu adalah apa? Kalau dari sejarah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ya berarti di halaman masjid, ya. Kenapa? Karena ada syiar yang bisa marakkan di situ setiap masjid sambil bertakbir, tentu dengan memperhatikan kesehatan, ya. Walaupun kemarin ketika era pandemi banyak yang menyembelihnya itu tidak di lapangan terbuka, halaman masjid, karena untuk menghindari interaksi yang lebih rapat lagi, disembelih di penyembelihan secara khusus seperti itu. Tapi sekarang masa pandemi sudah berakhir, tapi tentu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu tentang tempatnya. Apa yang diperbolehkan dari hewan kurban yang kita sembelih? Ada yang 3, boleh al-aklu minha, yang berkurban boleh memakannya, boleh mengambil bagiannya, silahkan. Kemudian atas sedaqu alal fuqara, disedekahkan kepada para fuqara. Dan yang ketiga al-iddikhar min lahmiha, boleh juga bahwa daging kurban itu tidak harus dihabiskan pada hari itu saja atau pada hari itu juga, tapi boleh juga diawetkan untuk dibagikan nanti suatu saat ketika dibutuhkan, di saat peceklik, di saat ada bencana dan yang lainnya, ya, itu juga diperbolehkan. Di masyarakat sekarang ada namanya hewan kurban kaleng. Nah, jadi disembelihnya tanggal 10, 11, 12, 13, tapi tidak dibagikan hari itu, juga diawetkan untuk kemudian nanti dibagikan di saat musim-musim tertentu. Dan yang terakhir, Bapak Hukumullah, adalah mengingatkan saja, la yazuzu bai'u bisyai'in minha, tidak boleh hewan kurban itu dijual, dagingnya, kulitnya, atau apapun itu, semuanya harus diberikan saja kepada yang membutuhkan, kepada masyarakat,
Adapun kalau sudah sampai kepada mustahik, dijual oleh mustahik, itu lain lagi. Intinya seorang pengurban atau panitia yang mengelola kurban tidak boleh mengambil keuntungan secara profit ya, dari daging hewan kurban itu. Termasuk salah satunya adalah membayar upah kepada jagal yang diambil dari daging hewan kurban itu, juga tidak diperbolehkan. Harus dipisahkan antara hewan kurban di satu sisi dengan nanti upah yang harus diberikan kepada pengurban. Karena hadisnya juga sangat jelas ya, di dalam sebuah hadis saya bacakan apa? An Aliin, dari Sayyidina Ali, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahu, dia memerintahkan an yakuma ala buduni. Jadi Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi untuk mengurus sembelihan unta milik Nabi. Apa yang dilakukan? An yuqassim budunahu kullah. Dia diperintahkan untuk membagikan semua daging unta atau apapun yang disembelihnya. Apa? Luhumuha, daging wajah, juluduha, kulitnya, wajalaluha, jeroannya, semuanya. Wala yu'ti fi zazaratiha syai'an, bahkan siapa jagalnya yang menyembelihnya itu tidak diberikan sedikit pun bayaran daripada daging unta yang disembelih itu. Dalam riwayat yang lain, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah bayaran kepada penyembelih itu, uangnya diambil dari kantong-kantong kami sendiri gitu. Jadi nanti panitia kalau seandainya mempekerjakan jagal dan itu butuh biaya, kita minta biaya khusus kepada pengurban karena kita memberdayakan jagal, tidak menjual daging atau menjual kulit dan yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kurang lebih itu pembahasan fikih kurban kita ya. Dengan demikian diharapkan setelah kajian fikih kita di malam hari ini terkait dengan fikih kurban dianggap selesai. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban, karena tidak ada amalan yang paling istimewa, amalan anak cucu Adam di bulan Dzulhijjah, kecuali ketika seorang menyembelih hewan kurban. Yang tidak mampu dan belum punya kemampuan, maka juga tidak ada alasan untuk kita bisa mensyiarkan. Kita menghadirinya, kita membantunya, kita memotongnya, kita mengulitinya, itu juga bagian daripada insya Allah syiar-syiar Idul Adha juga. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan di malam hari ini, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan dan kesalahan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.